Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pemantau, coach, dan coaching. Saya Rini Andriani dari SMP 3 Ranca Ekek. Saya Raden Jenjen Aji Nugraha Maulani dari SDN Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Saya Atep Sudrajat dari SDN Cibenying 2, Kecamatan Majalaya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Rini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Gini Pak, sebelum kita memulai coaching ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, ya, apa sesuai tidak gitu. Kemudian saya juga akan menyesuaikan ini yang rubrik ini sesuai tidak dengan alur filternya. Sebelumnya bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada Koci, kemudian juga bagaimana Koci sendiri merespon dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jadi sebagai coach ya. Jadi jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak ini adalah yang pertama, sekarang saya mau tanya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya terapkan. Bagus, Pak. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan ya seperti tadi, yaitu mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya Pak, sebagai pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikatornya ya Bu ya? Ya. Ya kalau untuk saya sih, ya saya ingin memberikan yang terbaik ya. Jadi saya sebagai coach, saya ingin ya, sebagai coach ya, saya sebagai coach, saya ingin menemukan solusi ya, dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu Bu. Betul Pak, bagus sekali. Baik Pak, demikian dulu praobservasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak ya. Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Sama-sama Pak Atep. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tep, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Jen. Enggak Pak Tep? Ya. Apa kabarnya Pak Jen? Alhamdulillah Pak Tep. Dengan Pak Tep sudah bisa berkunjung atau memenuhi undangan dari saya Pak Tep. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kebetulan rakernya di Pangandaran, insya Allah berangkat besok gitu ya Pak Jen. Berangkat OTW ke Pangandaran gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa menemui Bapak terlebih dahulu ke sini gitu ya. Meluangkan waktu untuk rekan adalah hal yang paling nyaman buat saya gitu ya. Sebab membantu rekan itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat saya gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Lah, aya naon ieu teh Pak Jen? Ya, apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Jen gitu? Pak Tep, sebetulnya saya itu bingung Pak Tep. Terkait memang
saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini saya ingin eh, menuntut ilmu lagi. Artinya saya ingin melanjutkan studi ke program atau pasca. Nah itu saya tuh bingung. Yang pertama adalah membagi waktu antara pekerjaan, kemudian dengan organisasi yang saya ikuti, dan sebetulnya bingung itu adalah jurusan apa yang tepat buat saya untuk ya setidaknya bisa menunjang untuk karir juga gitu. Oh, bagus juga tuh ya. Sangat baik itu ya tujuannya. Kalau menurut saya, memang seharusnya kita sebagai pemimpin ya, kita itu harus berusaha meningkatkan kompetensi kita sendiri gitu ya. Kuliah, kuliah lagi, bagus. Itu menurut saya yang Bapak bingung kemungkinan terkait untuk jurusannya ya Pak? Iya betul Pak Teh. Sebab kalau jurusan saya itu adalah pendidikan olahraga ya, atau dari berasalnya dari olahraga. Iya, iya. Tapi kan untuk itu dalam kapasitas sebagai kepala sekolah mungkin yang lebih tepatnya apakah linearitas olahraga kembali atau misalkan kita manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, karena untuk sebagai kepala sekolah ada sebagai manajer seperti itu, manajerial tugasnya. Iya ya. Oke. Kalau menurut saya pilihan yang bagus untuk Pajen ya, kesesuaian sesuai kondisi keilmuannya gitu ya Pajen. Dan jabatan yang sedang Bapak ampuh ya, yang Bapak emban, adakah hal-hal yang lain ya yang menjadi pertimbangan gitu? Sebetulnya pertimbangan itu adalah ya tadi yang saya sampaikan Pak itu dari segi waktu, kemudian kebetulan saya aktif juga di organisasi PGRI, kemudian di masyarakat juga, sehingga kadang bingungnya itu adalah apakah kalau misalkan kita S2 linearitas pendidikan olahraga, tapi kedepannya apakah sejalan tidak dengan profesi saya pada saat ini sebagai kepala sekolah? Karena tadi kepala sekolah itu adalah seorang manajerial di sekolah. Nah, kemudian kalau saya nanti ada rezekinya naik ke pengawas, apakah yang linearitas itu dipakai tidak? Atau ilmu dari ekonomi atau dari manajemen pendidikan saja yang dipakai? Wah, super sekali Pak Jen tuh ya. Akankah Pak Jen mampu gitu ya sebelum ke sana mampu menjalani ya mengingat peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah, kepala rumah tangga menjadi bertambah gitu. Sebetulnya ya ini Pak, kegalauan saya ini. Apakah memang dalam hal ini saya bisa membagi waktu memanajerial waktu saya terkait dengan hal-hal yang memang tadi yang saya sampaikan gitu. Tapi saya mempunyai apa ya tujuan yang memang tujuan saya itu adalah intinya untuk meningkatkan kompetensi saya sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada mungkin ya sekolah, anak siswa dan guru. Oh, begitu. Ya, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan ya dari tadi yang diungkapkan oleh Pak Jen. Mungkin untuk kedepannya utamanya gitu ya dalam meningkatkan kinerja Bapak sebagai pendidik dan kepala sekolah gitu ya yang lebih baik gitu ya untuk menunjang sebagai kepala sekolah mungkin Pak juga punya pilihan apa yang akan dipilih dari jurusan tersebut Yang kata dua tadi Pak, kalau saya memang condongnya karena pada saat ini saya mungkin jadi kepala sekolah dan mungkin tidak kedepannya harus bagaimana mempunyai ilmu untuk memanajerial sebuah sekolah, memanajerial sebuah guru, atau manajerial hal-hal yang memang memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada sekolah, pelayanan terbaik kepada siswa dan guru. Tentunya kalau menurut saya itu lebih kepada manajemen. ya
Seperti itu Pak. Paparan yang Pak Jen sampaikan ya, Bapak menyadari betul banyaknya tanggung jawab ya Betul. yang akan terjadi apabila melanjutkan gitu ya, melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Berdasarkan paparan Bapak ya, kalau 1 sampai 10 ini ya, level angka berapa keyakinan pilihan jurusan yang Bapak pilih? Nah, karena kan Bapak tentunya sebagai kepala sekolah senior ya Pak ya. Ya, Saya ini baru belajar, tapi dengan tadi percakapan dengan Bapak ini, saya mempunyai keyakinan bahwa ketika saya akan melanjutkan sekolah, yang semula angkanya sebelum bertemu dengan Bapak itu 5. Tapi setelah ini berbicara dengan Bapak, saya mempunyai kepercayaan diri dan keyakinan sehingga levelnya bertambah yaitu menjadi 9. baiklah, baiklah Pak Jen. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan ya, yang kita bicarakan hari ini, apa saja tindakan konkret yang ingin Bapak ambil untuk keyakinan keyakinan pemilihan jurusan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kinerja Bapak? Yang tentu saja Pak, yang pertama saya membuka wawasan dulu dengan melihat bagaimana ketika jurusan yang saya ambil, bagaimana korelasinya dengan jabatan yang saya pada saat ini, kemudian untuk kedepannya itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya ini langkah konkret saya adalah bertemu dengan Bapak berdiskusi. Ya. Yang selanjutnya adalah tentunya akan segera untuk mendaftar, takutnya terlambat selain itu, dan untuk memantapkan diri ketika saya sudah mendaftar untuk pendaftar itu tentunya saya harus betul-betul sesuai dengan pilihan atau yang tadi saya diskusikan dengan Bapak. Mudah-mudahan ini kan menjadikan saya untuk fokus dalam mengikuti studi yang lanjutan ini. Amin. Oke, itu bagus sekali Pak Jen ya. Apa saja langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di depan mata, fokus terhadap amanah yang menjadikan atau amanah yang saya punya, fokus juga untuk meningkatkan kompetensi yang saya akan laksanakan. Tapi tetap kita harus mempunyai manajemen yang bagus sehingga dalam kedepannya itu tidak saling bentrok atau saling mengganggu dalam kegiatan-kegiatan memenuhi kompetensi saya yang saya akan tingkatkan. Baiklah, baiklah. Bagaimana Pak Jen akan mengukur keberhasilan dan tindakan yang Bapak ambil? Tentunya kalau saya sebagai kepala sekolah ini mengukur keberhasilannya itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada guru, pada siswa, sehingga tolak ukurnya adalah sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah adalah menurut saya itu seperti itu Pak. Okay. Kemudian saya berhasil juga meningkatkan kompetensi dalam bidang yang saya akan laksanakan, tentunya berrelasi untuk peningkatan pelayanan saya kepada warga sekolah yang saya bina atau yang saya pimpin. Baiklah, kalau begitu Pak Jen, saya yakin 100% ya, Bapak dapat mencapai tujuan Bapak ya, masuk kuliah ke jurusan yang Bapak mau gitu ya. Dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab, ingatlah untuk selalu fokus pada segala hal yang menjadi tanggung jawab Bapak. Jangan sampai terabaikan gitu ya kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Teruslah belajar dan berkembang dan jangan ragu untuk meminta bantuan lagi. Jika Bapak ada kesulitan apapun juga, silakan konsultasi langsung ke saya Pak Jen. Terima kasih Pak atas arahan dan bimbingan Bapak. Tentunya ketika saya ada kesulitan, mohon Bapak untuk memberikan pandangan kepada saya dan arahan untuk bagaimana solusi dalam permasalahan yang saya hadapi atau saya. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak Jen. Terima kasih Bapak. Saya tunggu untuk kabarnya ya. Siap, sukses Pak. ya. Amin. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Hati-hati Pak di jalan Pak. Ya, ya Pak Jen. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Rini. Bapak tadi sudah
melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Jenten ya Pak? Ya. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum saya tutup ya Pak, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi alhamdulillah di coaching saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bunda ya. Ya, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching ya untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya gitu Bu. Oke Pak, begini, menurut saya observasi yang Bapak sudah lakukan itu sudah sangat baik ya Pak. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bapak sendiri sudah bisa menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Pak pada Pak Jeng tadi. Nah, untuk itu kegiatan coachingnya sudah bisa dilakukan dengan prinsip coaching Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ya dengan lebih memahami proses tirta ya. Jadi dengan memahami proses tirta step by step saya akan menjalankan apa yang saya inginkan, yang ingin dikembangkan untuk mencari solusi tersebut ya Bu, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Baik Pak, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini ya Pak ya, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Pak Atep kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada kegiatan coaching ini. Baik Pak, saya akan amati dan nilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak kali ini adalah, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak Atep. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Atep bahwa kita harus sesuai dengan alur tirta ya, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu yang saya akan alur yang akan saya sampaikan. Kemudian kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana mendengarkan, bagaimana permasalahan-permasalahan yang coaching yang disampaikan kepada saya tentunya itu. Iya. Berarti intinya harus menjadi pendengar yang baik gitu ya, untuk mencari solusi tersebut gitu ya. Ya. Oke. Baik Pak. Ya. Pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi gitu? Tentunya yang akan dikembangkan adalah melihat dari permasalahan apa yang mereka sampaikan kepada saya. Tentunya saya juga tidak bisa langsung memperkirakan
mendengarkan kompetensi yang disampaikan kepada saya itu seperti apa. Sehingga dengan begitu saya yang pertama adalah mendengarkan permasalahan yang mereka sampaikan, kemudian kompetensi yang saya akan kembangkan itu kompetensi yang menurut saya akar permasalahannya itu seperti apa. Kemudian saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri. Iya. Oke. Nih pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya. Oke. Tentunya saya ingin memberikan solusi kepada coach saya dari permasalahan yang mereka sampaikan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan mereka sehingga dengan begitu permasalahan yang mereka sampaikan itu dapat diberikan solusi yang terbaik. Oke, baik Pak. Ya, demikian dulu ya Pak. Para observasinya, silahkan Bapak melakukan coaching ya terhadap coachingnya ya. Nah, oke, terima kasih Pak Atek atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan coaching itu dengan sebaik-baik. Oke, siap Pak Jen. Terima kasih Pak Jen ya. Siap Pak, Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, selamat pagi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu pada hari ini. Tentunya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih loh Pak Jen sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya calling Bapak langsung merespon. Ya begitu deh Pak, makasih banget ya. Ya sama-sama begini tentunya. Insya Allah ketika saya ada waktu, kemudian sehat, tentunya saya akan meluangkan waktu untuk rekan saya yang mungkin membutuhkan tenaga pikiran saya untuk dapat saling mensupport dalam meningkatkan kinerja sebagai pendidik ya Bu tentunya. Iya. Baiklah Bu, saya akan memulai untuk proses coaching ini. Ibu mohon untuk meluangkan waktu ya dan memberikan tanggapan atau jawaban yang saya sampaikan. Nah Bu, terkait dengan hal ini, apa yang Ibu ingin sampaikan tentang diri Ibu dalam pengalaman sebagai pendidik? Iya, gini ceritanya Pak ya. Saya nguling Bapak itu karena punya cerita. Jadi di sekolah itu, di kelas itu saya punya murid. Muridnya kalau dalam belajar itu dia untuk kolaborasi itu kayaknya ada masalah deh dia tuh. Jadi kayaknya pengen menguasai teman-temannya. Jadi seolah pendapatnya aja yang pengen didengar gitu. Dan juga dia kelihatan gak nyaman di kelas. Oke. Mungkin berarti dalam satu kelas ada siswa yang tidak bisa bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Kalau yang menurut saya itu ya Bu ya. Nah kemudian kenapa Ibu dapat menyimpulkan seperti itu? Ya saya simpulkan seperti itu karena di kelas itu dia terlihat tidak mau kerja sama sama teman yang lain. Terus ya itu pendapatnya yang ingin didengar. Terus lagi ya dia itu termasuk anak yang vokal gitu. Pengennya lebih diperhatikan dirinya gitu dibanding yang lain. Ya tentu pastinya mungkin ya Bu ya sangat membuat suasana kelas tidak kondusif ya Bu ya. Betul banget Pak. Sehingga mungkin dari anak-anak yang lain juga terbawa tidak fokus. Betul. Kemudian juga dalam mempelajari Ibu juga mungkin dalam memberikan pembelajaran tidak tidak enak lah atau kurang nyaman. Nah Bu, adakah hal yang lain yang lebih menguatkan penilaian Ibu terhadap siswa tersebut berkenaan dengan tidak mau bekerja sama dalam kegiatan proses pembelajaran Ibu? Ya, yang paling ininya dia tuh sering keluar kelas tanpa sebab gitu, lama gitu. Dan yang ininya lagi tuh saya dapat informasi dari wali kelasnya kalau dia itu pengen pindah Pak.
Dan dari cerita wali kelasnya itu, kayaknya tuh si anak tuh ngadu ya Pak, ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya sampai datang ke sekolah, dan karena wali kelasnya menyarankan untuk datang ke BK, anak ini mau, anak ini berani datang ke BK. Nah, si wali kelas sama orang tuanya itu ditunjuk-tunjuk Pak, ditunjuk-tunjuk. Harusnya ibu tuh bisa mengayomi, harusnya bisa mengarahkan anaknya supaya betah di kelas gitu, jangan pindah. Jadi yang menguatkan saya itu kejadian itu jadi imbasnya ke pelajaran saya gitu. Oh ya. Dari pemaparan Ibu yang barusan Ibu sampaikan kepada saya, sepertinya Ibu ya, wali kelasnya itu kewalahan menghadapi anak atau murid tersebut ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana itu seperti itu? Ya memang betul Pak. Seperti tadi yang saya paparkan ke Bapak, bahwa karena kewalahannya tuh sampai orang tuanya berkata seperti itu. Kemudian apakah Ibu Rini pernah ngobrol dari hati ke hati kepada siswa tersebut? Karena kan kita ketika di kelas itu tidak mungkin ya kita langsung kepada siswa, nah mungkin tidak mungkin. Sehingga saya bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah memanggil siswa secara intensif, kemudian ngobrol dari hati ke hati, kenapa anak itu? Sudah Pak, karena kejadian yang saya alami itu, dan ngelihat gelagat dia yang seolah tak nyaman di kelas, saya ngobrol tuh dengan anak. Terus si anaknya bilang, kayaknya ibu wali kelas saya itu Bu marah ke saya karena saya pengen pindah kelas. Gitu katanya. Terus saya juga bilang, kamu tuh harusnya bisa dimanapun berada harus bisa betah gitu ya. Dengan siapapun bisa berteman, tidak usah pilih-pilih teman. Dan mungkin dia karena di kelasnya itu merasa punya nggak ada bestinya kali ya Pak ya, jadi seperti itu. Jadi saya sudah Pak ngobrol secara langsung dengan anaknya, dan sepertinya nih anak setelah ngobrol ada perubahan Pak. Dah seolah dia itu sebenarnya anaknya mudah diatur loh Pak, mudah diatur, sopan gitu ya. Tapi ya itu ya, dia tuh masih sama teman-temannya pengen pendapatnya aja yang didengar. Berdasarkan yang Ibu paparkan ya Bu ya, menurut saya bahwa Ibu dapat mengatasi atau meminimalisir hal-hal yang tadi anak Ibu anak yang menjadikan permasalahan bagi Ibu. Berapa yang Ibu bisa untuk memperbaiki anak itu sendiri Bu ya. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat bisa memfasilitasi minat dan anak tersebut, sehingga apa? Sehingga memunculkan sosial emosional siswa tersebut. Maksudnya terutama siswa tersebut agar terlibat dalam pembelajaran yang nyaman, senang belajar di kelas ataupun kondisi seperti apa. Jadi pembelajaran apa yang dapat memfasilitasi dia sehingga emosinya dan untuk meningkatkan kesenangan minat dalam pembelajaran. Sepertinya setelah saya menelaah barusan dengan Bapak, melihat kebutuhan sosial emosional, saya tuh kayaknya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan Pak. Karena melihat memang dia itu perlu diarahkan berkenaan dengan itu gitu, dan supaya bisa bekerja sama juga dengan teman-temannya. Bu, selain itu juga mungkin ini tambahan dari saya mungkin ya, Ibu juga dapat mencoba untuk membuat materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan murid Ibu atau dalam realitas sehari-hari. Kemudian Ibu juga dapat menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari yang mereka pernah rasakan, sehingga mereka dapat mengeluarkan kesempatan mereka dalam situasi yang menerapkan pengetahuannya dalam situasi yang nyata atau yang pernah mereka alami pada saat itu. Iya. Wah, Masya Allah, pencerahan banget Pak Jenjen, makasih ya.
Kayaknya itu ide yang sangat bagus buat saya. Insya Allah Pak, saya akan coba menerapkan itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan kurikulum dan juga yang kehidupannya tak sesuai dengan kondisi minat dan keadaan siswa. Betul, Bu. Bagus, Bu. Kemudian saya bertanya, metode apa, Bu, yang akan Ibu terapkan agar minat bakat siswa dapat diketahui? Selanjutnya, mana, Bu? Metode tim parcel itu saya akan melibatkan siswa juga dengan kolaborasi. Jadi siswa bekerja sama dan juga digali emosinya gitu Pak. Kemudian Bu, baiklah, berdasarkan apa yang telah kita diskusikan bersama ya Bu ya. Ya. Apa saja tindakan nyata Ibu yang ingin Ibu tingkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu terkait dengan tadi ada permasalahan yang disampaikan kepada saya. Dengan saya ngobrol dengan Bapak tadi, saya jadi punya solusi bahwa saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan kurikulum yang sesuai dengan melibatkan partisipasi siswa. Juga saya akan bertanya pada rekan-rekan saya yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang relevan. Itu kayaknya Pak. Sangat bagus Bu, dan mungkin saya juga setuju dengan apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian langkah apa saja Bu yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Langkahnya yang jelas saya mencoba memahami keadaan kondisi yang terjadi, lalu menerapkan metode yang sudah saya paparkan tadi, dua metode tadi yang kolaborasi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta saya juga akan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam keseharian untuk anak-anak yang pastinya saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya yang sudah berpengalaman. Betul, itu langkah-langkah yang konkret yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian bagaimana Ibu dapat mengukur keberhasilan dari tindakan yang Ibu akan lakukan itu? Sepertinya yang akan saya lihat adalah perilaku dari murid saya yang lain dari yang lain tadi, yang pengen menang sendiri, pengen pendapatnya yang didengar. Itu yang saya lihat, apakah ada perubahan sikap dengan saya menerapkan metode yang saya terapkan, dan juga saya akan melihat kesesuaiannya dengan siswa keseluruhan dan kesesuaian dengan materi ajar yang saya terapkan. Setuju sekali Bu, baiklah Bu, saya yakin dari hasil-hasil diskusi pada sebelumnya kepada hari ini, saya yakin Ibu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu sendiri. Amin. Kemudian ingatlah Bu, bahwa kita selaku pendidik ya Bu ya, harus fokus untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan potensi murid-murid yang ada di kelas Ibu ya Bu ya. Nanti Ibu teruslah belajar, teruslah dapat mengembangkan potensi atau ilmu yang Ibu miliki, dan jangan ragu Bu, ketika apapun yang Ibu mendapat kesulitan, silahkan kita dapat berkomunikasi atau sharing lagi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Masya Allah Pak Jenjen, sekali lagi makasih banget ya. Sama-sama. Saya udah nggak sabar pengen bisa menerapkan apa yang sudah saya sharing dengan Bapak atas apa yang pokoknya saya nanti secepatnya bakal mengabari Bapak deh ya. Saya kabari Bapak gimana hasilnya. Saya berharap ada progres ya Pak. Sekali lagi makasih banyak Pak Jen sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama, mudah-mudahan kabar yang saya terima itu Ibu berhasil dalam menerapkan permasalahan atau menjadikan solusi permasalahan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke Pak.
Bapak tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Rini ya Pak? Betul. Bagus sekali sudah terlihat alur ceritanya ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Atep untuk coaching tadi dengan Bu ini sudah saya laksanakan. Iya. Sebelumnya saya tutup ya Pak Jen, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya. Silakan Pak Atep. Pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan gitu ya? Tentunya alhamdulillah Pak Atep bahwa di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan. Selanjutnya kemudian mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Selanjutnya bagaimana memberikan atau aksi atau kegiatan yang konkretnya atau rencana aksinya dan tanggung jawab sehingga alur tersebut kita dapat menggali kunci untuk menyelesaikan permasalahan dan menentukan solusi. Oke Pak Jen, menurut saya nih ya, sebagai observer bahwa coaching tadi Pak dan Bu Rini sudah berjalan dengan baik di Pak Jen ya. Terima kasih Pak. Ya, juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan Pak Jen juga sudah berusaha memberikan pertanyaan kepada Bu Rini ya, sehingga Bu Rini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan kegiatan coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan setelah melakukan coaching yang Bapak lakukan barusan? Yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi yaitu adalah dengan lebih memahami alur tirta itu sendiri Pak, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan tentunya menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh tadi Bu Rini tadi. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Baik kita ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah Bu. Saya juga sama saya sehat. Alhamdulillah Ibu juga sehat ya Bu ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Baik, saya akan amati nilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta apa belum. Selanjutnya yaitu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, bagaimana coach Ibu tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach tentunya ya Bu ya. Nah Ibu, saya ingatkan kembali, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coach itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua Bu. Kompetensi mana Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini
secara spesifik dan yang ibu ingin observasi. Secara spesifik yang akan ingin saya kembangkan kompetensinya, saya memposisikan sebagai mitra, menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir yaitu indikator seperti apa yang ingin ibu sampaikan atau inginkan ibu selaku coach dalam proses coaching ini? Indikatornya, saya mencoba menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan memberikan solusi sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Terima kasih Bu atas paparan yang disampaikan kepada saya. Untuk selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan coaching sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan coaching kepada coaching dengan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Teh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi, alhamdulillah Bu. Hari ini saya baik-baik saja, tapi ini ada salah satu yang mengganjal yang di dalam hati saya gitu Bu. Oh, alhamdulillah ya. Kalau kabarnya baik, saya senang mendengarnya. Kalau ada yang dirasa mengganjal, emang saya ngelihat Bapak kayak yang beda ya? Pendiam gitu, biasanya ceria. Iya Bu, ini ada perasaan mau marah, ya takut salah gitu. Sebenarnya kalau dibilang kesel juga gitu Bu. Kalau mau ada yang diceritakan, ceritakan saja Pak. Jangan sungkan, silahkan. Iya Bu, gini Bu. Sekarang kan ada program KMD di Kecamatan Majalaya gitu. Iya. Ini bukannya saya tidak mau, saya juga mau untuk pengembangan diri saya dalam bidang kepramukaan gitu Bu. Yang menjadi pengganjal itu, saya itu kan harus mengeluarkan biaya Bu. Biaya cukup besar, lumayan gitu kan. Nah, pihak sekolah tetap menekankan saya itu harus terus ikut gitu Bu. Padahal ya untuk masalah keahlian pramuka juga saya juga nggak bodong-bodong amat, nggak kosong-kosong amat gitu Bu. Oh, jadi itu galaunya. Bapak merasa galau karena di KMD ini ada yang harus dipenuhi. Iya, Nah, betul Bu. itu jadi bikin Bapak galau. Iya, betul Bu. Biasanya ceria. Iya. Jadi tapi saya sekarang lihat Bapak ceria lagi loh. Iya, Nah, iya. alhamdulillah ya. Iya Bu. Berarti kalau begitu keadaannya, Bapak sudah bisa cerita nih sama saya. Tadi ya yang Bapak sampaikan. Nah, nanti gini Pak, saya mau Bapak itu menggali kira-kira apa nih yang galaunya itu bisa dituntaskan nih, apa nih? Ya, untuk masalah galaunya Bu, ya intinya kan saya harus bayar Bu ya. Sedangkan kan saya sebagai guru gitu ya, dari mana biayanya gitu kan. Kebetulan saya juga kan harus mengurus keluarga, anak istri saya juga Bu gitu. Ya mungkin setelah berdiskusi dengan Ibu, saya juga mau berbicara langsung kepada kepala sekolah Bu untuk masalah biayanya seperti apa gitu. Ya betul Pak. Jadi kegalauan Bapak itu masalah biaya. Nah, kira-kira Bapak mungkin lebih enak Bapak dengan keberanian Bapak nih. Bapak kan galau nih. Tapi Bapak juga punya sifat-sifat apa yang bisa Bapak gali supaya Bapak bisa berani gitu Pak menyampaikan ke kepala sekolah. Ya, secara tidak langsung kemungkinan saya juga akan berbicara langsung ke kepala sekolah bahwasannya pengembangan diri ini juga untuk pengembangan sekolah juga gitu Bu, terutama di pramuka gitu. Betul. Nah, berarti karena Bapak tadi galau, terus Bapak ini udah punya kiat nih caranya, udah tahu harus ngomong sama kepala sekolah. Iya. Kira-kira untuk bicara dengan kepala sekolah, keberanian Bapak untuk menyampaikan itu di level mana tuh Pak?
Ya, sebelumnya sih, sebelum diskusi seperti ini, saya juga ya untuk di levelnya level 5 Bu ya, soalnya galau saya tidak ada eh, orang untuk diajak bicara. Kebetulan kan Ibu ada di sini, saya bukannya bicara, setelah berbicara dan berdiskusi sama Ibu, tingkat levelnya juga udah mulai naik gitu Bu, sampai 9 sekarang Bu gitu. Nah, kira-kira keberanian ini dengan tahu harus bicara dengan kepala sekolah kira-kira akan mengerti kita tidak? Ya dengan cara bicara yang baik, penyampaian yang baik gitu kan, kemungkinan ya bakal diterima dengan baik juga gitu Bu. Nah, alhamdulillah tuh kalau begitu mah Bapak sudah menemukan solusi yang tepat, jadi akan bicara dengan kepala sekolah secara baik-baik. Nah, Ya, selain itu, ada nggak hal lain yang kira-kira yang bisa mendukung keberanian Bapak untuk bicara dengan kepala sekolah? ya hal lain yang bisa mendukung keberanian saya, motivasi saya yaitu mengikuti KMD itu pengembangan diri pribadi untuk dikembangkan juga di sekolah gitu Bu. Jadi secara tidak langsung saya mengikuti KMD demi sekolah juga gitu Bu. Betul, betul. Ya ada timbal balik intinya Bu. Iya, iya. Tadi kan kendala Bapak itu Bapak sampaikan masalah keuangan. Iya. Berarti Bapak juga berani untuk bertanya, menyampaikan keadaan Bapak kepada Ibu Kepala. Iya. Nah, sekarang jika kemungkinan harus kita yang menanggung gitu ya, Bapak sudah mempersiapkan? Ya, untuk masalah risiko mungkin ya, Ya, perbuatan, segala keinginan, segala ya, apapun yang dilakukan gitu ya pasti ada konsekuensinya. Ya saya siap gitu apa konsekuensinya apapun juga itu gitu Bu. wah hebat sekali Pak. Itu sudah jawaban yang bagus, artinya tadi kegalauan Bapak di awal yang tadinya nggak berani menyampaikan, Bapak sudah mulai ada keberanian untuk menyampaikan dan tahu kondisi apa yang akan Bapak hadapi sekaligus langkah apa yang akan Bapak lakukan mengatasinya. Sebagai teman, saya mengapresiasi itu hebat banget. Saya support apa yang Bapak lakukan. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan sama Bapak, solusi apa tadi jika ya tadi ya Bapak mengusahakan, kemudian mengusahakan untuk bisa mengatasi masalah keuangan. Ya saya sih berharap kepala sekolah seperti harapan Bapak ya, beliau membantu. Itu kira-kira itu ada nggak kemungkinan ke sana Pak? Ya melihat karakteristik dari kepala sekolah kemungkinan kalau saya berbicara dengan baik dan juga menjelaskannya dengan baik, kemungkinan ya akan diberi gitu dari sekolah. Soalnya kan karakteristik dari kepala sekolah itu terlihat baik gitu Bu. Oh iya, wah itu mah jawaban yang keren tuh Pak. Semua juga berharap kondisi seperti itu. Jadi Bapak sudah tahu kondisi Bapak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Nah, gimana tindakan Bapak sendiri gitu supaya apa langkah-langkah Bapak sendiri untuk tercapainya apa yang Bapak inginkan. Ya untuk pengembangan diri yang pertama-tama mungkin saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah ada hasil saya mungkin akan langsung daftar untuk mengikuti KMD gitu. Iya, iya. Hebat Pak. Sebagai teman kita mensupport ya Pak. Semoga sukses, semuanya lancar. Apa kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan juga bisa diminimalisir. Bapak sendiri bisa diberikan kemudahan untuk mendapatkan pengetahuan dari KMD-nya. Sekaligus kegalauan yang tadi di awal, Bapak sudah tahu apa yang dilakukan. Semoga semua berjalan dengan semestinya ya Pak. Ya mungkin bentuk pertanggungjawabannya juga Bu. Ada juga, itu yang saya mau tanyakan. Tanggung jawab Bapak sudah aksinya tadi apa? Tanggung jawab Bapaknya apa tuh Pak? Ya mungkin tanggung jawab saya mungkin setelah mengikuti KMD saya harus mengimplementasikan menerapkan peserta didik saya juga. Betul. Yang terutama di lingkungan sekolah yang saya emban gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Dan memang seharusnya seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mau menyampaikan ini kepada kepala sekolah? Secepatnya Bu.
secepatnya, lebih cepat, lebih baik gitu Bu. Nah, itu betul. Iya Bu, terima kasih banyak Bu untuk solusinya gitu Iya. ya. Setelah diskusi seperti ini, saya merasa nyaman, tingkat kegalauan saya sudah hilang, saya sudah punya keberanian untuk berbicara ke kepala sekolah. Mungkin nanti adapun feedback yang akan saya berikan kepada Ibu setelah diskusi nanti, Bu, ini saya udah bicara, ini hasilnya. Nanti saya bicaralah ke Ibu. Makanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah memfasilitasi saya, menjembatani saya untuk saya mempunyai keberanian berbicara kepada kepala sekolah. Terima Masya kasih Allah. banyak Bu. Hebat banget Pak Atep. Saya tunggu kabarnya. Semoga apa yang sudah direncanakan dan akan dilakukan oleh Bapak ini diberi kemudahan dan rencananya diberikan jalan yang terbaik. Ya. Amin, amin Bu. Ya, ya Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk melanjutkan observasi saya terhadap Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Atep. Sudah Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah Ibu kalau sudah. Sebelum saya tutup kegiatan coaching ini, tentunya saya ada beberapa pertanyaan Bu kepada Ibu pasca observasi atau Ibu melakukan coaching kepada rekan Ibu ya. Yang pertama adalah apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Di sini saya sudah melakukan langkah-langkah sesuai alur Tirta, di mana saya melakukan di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Baik Bu Rini, menurut saya sebagai observer bahwa kegiatan coaching tadi Ibu dengan Pak Atep juga sudah sangat berjalan dengan baik ya Bu ya. Juga proses alurnya itu sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Atep, sehingga Pak Atep juga menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri ya Bu ya. Nah, kemudian dari kegiatan coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu sebelum saya tutup yaitu adalah kompetensi apa Bu yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan atau hasil dari Ibu melakukan coaching terhadap rekan Ibu. Kompetensinya yang jelas saya ingin bisa melakukan alur Tirta dengan dikembangkan dengan lebih baik lagi, sehingga kedepannya saya bisa melakukan alur Tirta sesuai dengan yang seharusnya dan bisa membantu rekan-rekan yang memang perlu dalam proses alur Tirta ini. Ya, seperti saya tadi paparkan sebelumnya, ada tujuan, ada identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Pokoknya saya pengen dengan melakukan coaching ini, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Ibu ya, dengan Ibu melaksanakan coaching kepada rekan Ibu, mudah-mudahan ini menjadikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang coaching Ibu sampaikan kepada Ibu. Dan mudah-mudahan dengan alur Tirta ini kedepannya semoga lebih bermanfaat dan tentunya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Betul, Pak. Saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. salam dan bahagia. Tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.